تبكي على شام الهوى بعيون مذروم مناذر وأذوب في ساحاتها بين المساجد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala MTS Elbayan Majenang Ibu Hajah Faridah Supri SSMM, yang saya hormati para wakil kepala madrasah beserta segenap tenaga pendidik dan kependidikan MTS Elbayan Majenang, Bapak Ibu orang tua wali yang saya hormati beserta peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, kaum muslimin muslimat pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia-Nya kita bisa bertolabul ilmi, mencari ilmu, bersilaturahim dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan dan perkenankanlah saya melalui media ini belajar dan berbagi hikmah Ramadan 1442 Hijriah dengan tema pentingnya pemanasan puasa Ramadan. Dengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148. Kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel aja deh, ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Gak ada. Misalnya cabang olahraga, dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan. Misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan tidur, makan tidur, makan tidur. 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Gak ada ceritanya deh, gak ada kalah. Padahal kita tahu semua bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Anda suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade, daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan sudah berjalan separuhnya.
Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan. Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus pemanasan. Dan hari-hari kemarin penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, gak ada stretching, gak ada jogging, gak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish nggak? Nggak dapet. Di kilometer kedua, keram kita sudah. Nggak bisa. Ramadan kita diminta berada di level atas. Bukan 1-2 hari, tapi 30 hari. Sebulan. Nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir. Kita nggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus menaik. Naik, naik, naik. Dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali. Kita nggak ada pemanasan. Main masuk begitu saja. Simple deh kita. Misal punya mobil canggih nih. Kita punya S-Class. 3 bulan nggak pernah dipanasin, apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter. Injak gas. Kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Kan begitu juga. Kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca. Mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf kita ya? Kan suka gitu tuh. Lalu, satu Ramadan baca 3 juz. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. Kalau bisa, hari kedua, resign lah orang kayak gitu. Gak bisa deh pokoknya, gak bisa. Gak ada bakat. Bukan gak ada bakat, tapi kita tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama, sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mula'i, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan. Buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC. Baca Al-Quran. Tingkatkan tempo Qiyamul Lail. Perbanyak puasa Ramadan. Makanya gak heran. Para ulama terdahulu 3 hari khatam. 3 hari khatam. 3 hari khatam. 3 hari khatam. Utsman sehari khatam. Sehari khatam. Sehari khatam. Karena pemanasan. Gak bisa begitu saja. Harus ada pemanasan. Paling enggak kita nggak kaget ketika 1 Ramadan. Nggak bisa. Tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena bukan hanya Allah saja yang kasih promo. Mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo. Semua kasih promo. Belum lagi acara Ramadan itu padat. Belum bukber. Hati-hati, Ramadan itu berat. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid. Jadi, setiap lewat malam, selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan? Soalnya, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nanti anti klimaknya, sholat subuh, pas lebaran. Tinggal imam sama muadzin. Sudah. Yang lain sibuk mudik. Ada yang fitting baju lebaran, dan seterusnya. Sudah lupa, gak konsentrasi. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan. Gak ada yang gak ada pemanasan. Jadi, terlambat. Anda semangat ibadah 1 Ramadan, itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, karena diri pribadi ini masih dalam tahap belajar. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.